A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat ini di Gandaria ya, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi sebuah bentuk amal soleh yang kita bisa bertawasul di atasnya, berharap Allah berikan kebaikan hari dia akan datang insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, keluarga idaman Islam adalah keluarga yang betul-betul menjadi hayalan dan keinginan. Saya kadang-kadang gak paham kalau orang menghayalkan keluarga idaman itu dengan hadis yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kemarin saya ketahui sama sahabat-sahabat di Sydney, Muslim DIY Sydney itu kelompok Islam yang memang ada masjid DIY, masjid itu gereja yang dijadikan masjid di DIY di Sydney. Nyaris rumah-rumah Muslim itu depannya ada bacaan Home Sweet Home. Kalau saya tanya maksudnya apa, kan baiti jannati gitu ya, rumahku surgaku. Ya alhamdulillah, ini doa dan harapan. Cuma jujur loh, yang bilang baiti jannati itu siapa? Siapa yang bilang baiti jannati pertama kali? Rasul. Itu hadis. Baiti jannati, rumahku surgaku. Rasul yang pertama kali ngomong itu. Asbabun nuzul hadisnya di mana Nabi ngomong? Di rumahnya yang sekarang jadi kuburannya itu. Nabi nggak dikubur di masjid, dikubur di rumahnya. Pelebaran Nabawi, masuklah rumah ke dalam lokasi komplek masjid. Tetap dianggap bukan bagian dari masjid. Rumah yang betul-betul sederhana, rumah yang ukuran cuma 3x6 loh. Rumah yang ketika Rasul wafat ditemukan di belakang dapurnya Aisyah cuma segenggam 2 genggam gandum yang biasa dimakan sama Rasul. Rumah Nabi yang cuma kalau makan pagi sarapannya air putih dengan korma atau dengan roti kering. Rumah yang Nabi pernah mengetuk rumah tersebut, kemudian istrinya Aisyah keluar. Rasul bertanya sama Aisyah, "Madza tatbakhina li?" Apa yang kau masak untukku wahai Aisyah? Kata basamat Aisyah summa qala la atbahuka syai'an li'annaka lam tu'tini zamanan. Nabi bilang sama Aisyah ketika dia ketok rumahnya, Aisyah keluar,
Senyumnya Nabi, apa yang kau masak untukku wahai Aisyah? Aisyah pun senyum menjawab sambil mengatakan, gak ada. Kan udah lama gak dikasih. Rumah yang seperti itu, rumah yang sederhana, bahkan nyaris kesusahan di dalamnya, Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku surga. Jarang orang paham sampai ke sana tuh hadis. Orang bayangin rumahku surga aku, pokoknya kalau gak hordeng bergelombang, karpet diinjak melesek gitu ya, belum surga dah. Ini gak begitu, karena surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin basar. Kita kalau bicara surga jangan sok tahu, karena surga itu mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Jadi jangan kita anggap bagus menurut kita itu surga, belum tentu. Tiap daerah beda-beda kalimat bagusnya. Ya tiap daerah punya bilang, rumah gadang di Sumatera sana dibilang surga. Ya, rumah panggung di daerah Baduy dibilang surga. Bahkan rumah suku asmat dibilang surga. Rumah-rumah di beberapa titik lainnya pun sama. Ya kalau menurut manusia nggak ada selesainya. Tapi surga yang dimaksud dalam ayat yang dikatakan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Surga yang dimaksud, surga yang di dalamnya tidak terdengar kecuali kalimat salaman salaman, ucapan yang menyelamatkan, tutur kata yang penuh dengan kelembutan. Yang Nabi katakan kepada pemimpin rumah tangga tersebut, hei laki-laki, khiyarukum linisaikum, yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, yang paling lembut dengan wanita kalian. Wanita yang dimaksud ibumu, wanita yang dimaksud istrimu, wanita yang dimaksud anak-anak perempuanmu, wanita yang dimaksud adik-adik perempuan, kakak perempuan kamu. Bisa gak kamu lembut sama dia? Khiyarukum linisaikum. Jadi rumah tangga yang betul-betul dahsyat, ya, yang betul-betul diberikan kemuliaan di dalamnya. Boleh kita berkata baiti jannati itu artinya bukan fisiklinya. Ya, karena banyak orang yang rumahnya besar, bagus, tapi gak betah di dalam. Ditarik semua yang di alam masuk dalam rumah. Apa yang di rumah dia gak ada? Ya, air terjun dibikin, betul. Ya, apa mejanya bonggol jati ratusan tahun dibelah dua, betul. Waduh, ya dindingnya udah gak main cat, batu alam, granit, gunung dibelah. Saya kadang-kadang kalau ngeliat rumah ini, masya Allah ya rumah ini gak gede amat, pintunya aja 3 meter lebih, ini pintu Nabawi. Saya bilang, ini orangnya segede apa, pas keluar kecil. Ya saya bilang, emang kalau ngikutin selera mah gak ada selesainya ya. Subhanallah. Ya tapi kalau memang butuh gak apa-apa, Islam gak melarang kita punya rumah bagus, boleh. Itu bukan sombong. Itu mah gak ada seberapa ujung kukunya Urwah bin Zubair. Pernah dengar nama Urwah bin Zubair? Anaknya Zubair bin Awam, adiknya Abdullah bin Zubair. Jadi Zubair bin Awam ini mantunya Abu Bakar As-Siddiq, nikah sama Asma binti Abu Bakar. Ini punya anak 5, semua mati syahid. Ada satu anak yang kaya sekali namanya Urwah. Ini saking kayanya Urwah, ya, dia punya rumah terbuat dari batu akik. Yang kita pakai satu sombongnya satu apartemen gitu, lucu mulu. Urwah rumahnya batu akik. Jadi gak usah ngomong harta sama dia dah, udah ya. Ya, aku membuat ini bukan untuk sebuah kesombongan. Aku buat ini karena sebuah kebutuhan. Aku melihat banyak musafir yang datang ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah, kepanasan sementara air jauh. Semoga rumah ini mendinginkan dia. Tuh, boleh. Gak ada masalah, ya. Jadi bukan sombong, itu kebutuhan. Dulu pengarang kitab Bulughul Maram, sarannya Subulus Salam, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar nama itu? Ya, itu Ibnu Hajar itu pengarang buku Bulughul Maram. Itu dia punya kendaraan kuda, itu membuat raja ngiri kalau lihat saking bagusnya. Nanti kalau dulu kan kendaraan berkuda
kuda, kereta kuda, sekarang motor mobil ya. Gak ada masalah. Kau sombong wahai guru, tidak ada yang bilang sombong. Ku gunakan ini agar cepat sampai ke tujuan dan orang tahu bahwa Islam itu tidak miskin. Boleh, gak ada masalah. Itu bukan sombong. Karena yang sombong Islam maksudkan batrul haq wa humdun nas. Batrul haq, tahu hukum tidak dipakai, itu sombong. Humdun nas, dia remehkan manusia, itu sombong. Tapi kalau dia tidak, ya nggak ada masalah. Boleh, Islam boleh ya. Sama dengan kita menghayalkan baiti jannati, rumahku surgaku. Surga kan berbeda, karena belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga. Bahasa Nabi begitu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin bashar. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Sudah, jangan ngayalin surga dah. Tapi surga itu dahsyat. Orang mana yang gak masuk surga? Semua pengen masuk surga. Cuma mungkin kalau rumahku surgaku jadi idaman, rumah tangga yang mulia jadi idaman, yang perlu kita persiapkan sabab datangnya kemuliaan. Sabab datangnya kemuliaan. Kayak kita pengen masuk surga, tolong bikin sabab. Karena surga ini gak dimasukin sama orang yang berdosa. Berarti kita harus ngurangin dosa. Caranya gimana Ustaz? Ya Allah, Allah macam-macam dah. Ada seorang anak dialog sama ayahnya, anak perempuan. Kan anak perempuan dekat sama si ayah biasanya. Kalau anak laki dekat si mama biasanya itu mah. Itu mah manusiawi sekali lah. Si perempuan nanya ke ayah, ayah, kita manusia bisa gak sih kalau gak berdosa selama setahun? Ayahnya bilang, ngaco ya nggak bisa lah. Terus dibaca koran lagi, tegur lagi, ayah. Kalau setahun nggak bisa kita nggak berdosa, kalau sebulan gimana? Sama, sebulan juga tetap nggak bisa, masih berdosa kita. Kalau sebulan nggak bisa, seminggu ya ayah ya, sama nah. Nggak ada orang nggak berdosa selama seminggu. Semua orang pasti berdosa. Sudah. Kalau seminggu nggak bisa juga ayah, gimana kalau sehari? Tidak bisa 24 jam kita nggak berdosa. Nah, kalau gitu sejam sekali masih mungkin. Kata si ayah begitu. Kita bertahan sejam nggak berdosa mungkin nggak? Mungkin. Cuma mungkin kalau sejam kita bisa bertahan nggak berdosa, cara kita menghindari dosa begitu. Sejam kuat nggak berdosa, kemudian sejam berikutnya, lama-lama sehari. Dan ternyata berbuat baik memang butuh waktu dan tahapan. Jangan cuma sekedar hayalan. Karena hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ini kan banyak orang menghayalkan kebaikan cuma gak ngerti cara. Ini yang terjadi. Ngayal rumahku surgaku cuma gak pernah tahu surga. Gak pernah ngerti surga punya siapa, siapa yang bakal memasukinya, apa ciri-ciri penghuni surga. Gak tahu. Cuma ngayal. Jadi kayak orang yang ngimpi ketemu Rasul, belum tahu ciri-ciri Rasul. Anak ngimpi ketemu Rasul kan, oh Masya Allah, bisa tahu itu Rasul, sorbannya hijau. Oh Masya Allah, ada juga punya hijau. Enggak begitu bahasanya ya. Kalau kita belum tahu fisik sudah kira-kira nggak bisa. Sama orang ngayal surga. Pernah ada sebuah syair namanya Syairul Juhala. Syairul Juhala ini syair mengkritisi orang-orang yang menggampangkan kebaikan. Ibnu Qayyim tuh, Abu Abdullah Muhammad bin Taqiyuddin Abu Abi Bakar, ulama lahir di Afghanistan, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Beliau orang yang mengatakan nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinnah lada naimil khalid. Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Ini bahasa Ibnu Qayyim ini. Nasilud dzunub ila dzunub. Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Bahasa beliau kok nyambung dosa? Karena kita manusia. Di rumah kita berdosa, pegel keluar dari rumah berdosa lagi, betul. Ketemu teman berdosa, begini berdosa. Kita ini orang yang nggak pernah bisa hindari dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti berbuat dosa. Tidak ada yang maksum. Nggak
Gak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul yang dimaksumkan, gitu ya. Kalau orang sih gak ada yang maksum. Makanya ibu-ibu suka kadang-kadang suka salah ngomong tuh kalau di sekolahan. Ya Ustaz, demi Allah Ustaz, anak saya sih gak pernah salah kan. Bukan anak ibu berarti dia. Malaikat tuh gak pernah salah. Suka salah ngomong gitu ya. Seumur hidup dia tidak pernah berbohong, Pak. Saya tahu siapa suami saya. Ponakan Jibril dong berarti. Malaikat gak pernah bohong. Lah, dia manusia pasti berbuat salah. Anak Adam pasti berbuat salah. Bahkan satu kalimat yang indah beliau mengatakan, walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidammin wahid. Kita tahu dan kita semuanya tahu, orang tua kita itu Adam dan Hawa, betul? Pernah di mana Adam dan Hawa? Surga. Yang kita masih ngayal, Adam pernah di surga. Akhraja min malakutihil a'la bidammin wahid. Adam yang pernah di surga dan Hawa dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa. Satu dosa mengeluarkan Adam dari surga. Lah kita kolektor dosa, mimpi masuk surga, coba. Nggak gampang kan? Satu dosa bikin dia keluar dari surga. Kita banyak dosa pengen masuk surga, coba. Ini nggak bisa dibiarin, Ustaz. Emang, makanya turun syariat. Umur kita kan sebentar, kalau nggak 60, 70, betul. Ada yang lebih dikit tapi jarang. Saya suka bilang dengan bahasa gampang kok. Orang pada pengen umur panjang, kita doain panjang, takut sendiri. Kalau kita ngomong maut, kita ngomong yang lain kan, oh dulu gitu ya. Kita ingetin umur, kita lupa apa umur. Umur kan bukan makin kurang, makin lama makin kurang. Ya Allah panjangin umurku, ya Allah panjangin, ya Allah, ya Allah panjangin, ya Allah, ya Allah. Kita doain takut, ya Allah nih orang minta umur panjang, kasih 200. Minta panjang tadi, semoga 200 gitu. Ini berapa panjangnya? Ya 200 mah berat. Tetanggaan 80 aja dituntun, 85 didorong, 200 diseret, usah ribut, repot. Kadang-kadang sebenarnya kita tuh sebenarnya takut umur panjang sebenarnya kita. Cuma ngayal aja pengen umur panjang. Apa hidup, Masya Allah ya. Ya demi Allah, ini kita nggak bicara panjang pendek umur lah, kita bicara kualitas umur. Terserah Allah kasih kita umur berapa. Yang penting berkualitas, yang penting kita sadar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kenapa? Karena kan istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, ini kan orang yang berbatas waktu. Betul kan? Berbatas waktu. Jadi mereka nggak selamanya hidup. Nah mumpung masih hidup, apa yang bisa kau perbuat untuknya gitu? Karena orang yang hebat, orang yang berpikir apa manfaat saya buat orang, bukan apa manfaat orang buat saya, bukan. Bukankah orang tua kita telah memberikan sinyal bagaimana cara mencintai dengan cara yang betul? Karena kalau pengen lihat cinta yang sejati itu ada dalam diri orang tua kita. Orang tua kita itu mengajari kita itu mencintai anak karena kekurangannya loh. Sehingga sering sekali orang-orang yang ahli syair mengatakan cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Berat Ustaz, berat, cuma indah. Ya, kasak musuh sama orang pintar ngadu. Aduh Pak, saya nggak demen dia. Kenapa nggak demen? Cuma saya doang yang tahu buruknya dia. Kata yang orang bijak. Berarti cuma ente yang layak mencintai dia. Oh, Masya Allah. Orang lain gak ada yang tahu kan, kamu tuh jeli tahu, kamu perhatiin dia sebenarnya. Ya kalau nggak terasa nggak bakal diperhatiin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka nggak paham saja, ya. Padahal kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena memang hadisnya sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Selama kamu bisa bermanfaat buat dia, berjalan hidup ini.
Tapi kalau kamu sudah nggak bisa bermanfaat, jauhkan tempat yang nggak menimbulkan manfaat buat kamu. Mulailah jadi orang yang berpikir apa manfaat saya buat banyak orang. Kalau kita sudah tidak bermanfaat, ya cari tempat yang kita bisa bermanfaat di dalamnya. Masya Allah. Hayalan baiti jannati, rumahku surgaku, rumah tangga yang idaman. Kuncinya itu ketika kita kondangan tuh. Sebenarnya kuncinya di situ kata ulama. Kita kalau kondangan, diundang orang nikah, kondangan gitu ya. Apa kondangan betul bahasanya? Kondangan ya. Diundang, ada walimah gitu ya. Nah, kan kita tuh ngucapin sesuatu kepada kedua mempelai, betul? Nah, istilahnya doa kondangan deh. Apa doa kondangan? Kalau mau berikan api merojak tanah, makan mulu sih ya. Doa pengantin, di pengantin dipajang, kita doa itu. Doanya apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Artinya apa? Allah alam. Barakallahu lak, lakal barakah, keberkahan milikmu. Wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu dengan pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Itu artinya. Sementara yang sering kita ucapkan kalau ke pengantin artinya bagaimana? Biar sakineh, mawadeh, warohmeh gitu. Arang, nggak ada contoh begitu ya. Contoh Rasul, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Biar berkah, lakal barakah, laka milikmu keberkahan. Wa baraka alaik, Allah limpahkan keberkahan kepadamu dengan pernikahan ini. Keputusan yang betul kau menikah, keputusan yang betul. Semoga berkah ini. Karena nikah ini sunnati kata Rasul. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak nikah bukan dari golonganku kata Rasul. Tidak ada kependettaan di Islam. Tidak ada. Ya kadang-kadang kita kalau mengatasnamakan rasa dan cinta kayaknya udah gak ada benar. Terus saya sih udah menikah lagi satu udah gak ada yang katanya ya Allah. Orang suaminya meninggal aja suruh nikah. Laki istrinya meninggal suruh nikah. Iya. Khususnya kalau orang perempuan, Ummu Salamah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau perempuan lebih dari sekali menikah, cerai karena kematian, dengan siapa dia di surga nanti? Gitu loh. Dengan siapa dia paling beriman di atas dunia? Dia suruh memilih. Makanya sunnah kalau kita mau menikah kedua yang ketiganya itu karena memang masalah, gitu ya. Maka tolong cari yang lebih baik agamanya supaya menjadi lebih baik hidup kita insyaallah. Masya Allah. Tujuannya berkah, nggak bicara panjang pendek masalah nanti umur pernikahan setahun 2 tahun atau sebentar kematian atau apa. Emang masalah waktu kita akan berpisah. Hidup ini masalah waktu aja. Ya kalau nggak sehari ya seminggu ya sebulan setahun. Kalau nggak sekian tahun. Tapi ada kematian. Pasti ada kematian. Ahbib masita fa innaka mufariqu kata Rasul. Coba kau cintai orang semaumu, cintai dia. Tapi ingat kamu bakal berpisah. Ya, enggak tadinya enggak bisa tadi mah pakai amplop mau perangkotan bareng belum kemana-mana. Dipisahin bangkunya marah malah balik berdua. Oh ngambek gitu ya. Nanti satu waktu dia enggak bisa lagi berdua. Ketika yang satu masuk lubang, betul? Bareng. Perempuan kan sudah panik ya, makanya perempuan nggak boleh ziarah kubur nganterin mayit di situ pak. Ya kenapa? Karena niyah itu meratap. Ya suami masuk ke lubang, ikut. Nggak berani. Emang senang rame-rame dong. Ya pasti ada perpisahannya nanti. Iya semuanya begitu. Karena kita nggak nerima sama yang namanya kematian. Kita kalau ngomong kematian dia nggak kebayang ya. Orang tua yang kita sayang meninggal kayak nggak nerima nih. Jangan mau mati dulu saat mulus gitu ya. Tapi jujur loh, satu waktu nanti kita akan menerima kematian itu indah. Satu waktu nanti. Pada akhirnya orang tuh nggak takut mati. Ya biar mati aja dah. Padahal begitu nanti gitu loh. Atau pasrah ya belum nggak kuat dengan mati. Oh benar mati. Belum nggak kuat nanti. Ya, waktu yang bercerita. Karena yang namanya buah itu matang pasti jatuh. Sama dengan waktu yang bercerita nanti. Cuma jadi permasalahan sekarang, kalau kita mati bawa apa gitu kan?
Makanya mukadimah keindahan kedamaian rumah tangga yang kita hayalkan, kuncinya berkah. Bagaimana mendatangkan keberkahan? Ini yang ulama tekankan sekali. Oleh karena itu orang kalau pengen rumah tangganya berkah, ada beberapa metode yang Islam ajarkan. Yang pertama, tentu ketentraman rumah tangga itu betul-betul berkait dengan agama orang yang punya rumah tangga. Karena kan bahasa ayat tadi la yasma'una fiha lagwan wala taksiman illa qilan salaman salaman. Di sorga tidak terdengar kecuali kalimat salaman salaman. Semua nuansa keislaman. Ucapan suami ke keluarganya, ucapan istri ke keluarganya, cara anak berbakti kepada kedua orang tua, cara orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya, betul-betul salaman salam. Kenapa? Karena yang pertama, si laki memang memegang hukum. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama wanita kalian. Dia baik sama mamanya, dia baik sama istrinya, dia baik sama adik kakak perempuannya, dia baik sama anak perempuannya. Ukuran itu kenapa? Karena pasti laki diuji sama perempuan. Diuji, ya. Gara-gara macam-macam lah, kalau dibahas mendetail panjang sudahlah. Rata-rata memang ujiannya fitnahnya wanita. Harta tahta wanita sudah fitnah, ujian laki-laki ya di situ. Nah, makanya kalau dia bisa menjadi penasehat, nahkoda buat wanita di rumah tangganya, sukses. Ini bahtera bisa berlayar di surganya Allah kalau nahkodanya kenal Allah. Perempuan juga sama. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan ya pemimpin di rumah tangga suaminya. Makanya bahasa Islam al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama buat anak-anaknya, bukan ayah. Anak mah jangan suruh nyontoh ayah. Ayah hero buat mereka. Tapi kalau mencontoh ya ibu. Kita pengen anak jadi orang hebat, main masukin pesantren pasca SD, sebaiknya selesai SD. Biar ini dia meniru dulu pola hidup orang tuanya sampai dia selesai SD baru SMP masuk. Itu lebih baik. Karena anak butuh figur dalam hidup. Dan figur yang paling baik dalam hidup ini ya ibu. Ya, sampai kita nggak bisa ada, kalau udah bicara ibu mah kita nggak bakal pernah bisa mengganti jasa yang dia miliki lah. Ya, sampai ada seorang pemuda menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Kemudian tawaf di Ka'bah 2 kali, bertemu sama sahabat Rasul tuh Abdullah bin Umar. Dia bilang, wahai sahabat Rasul, sekedar tahu saja ya, ini telah ku gendong ibuku dari Yaman menuju Makkah. Itu pesawat aja 2 jam lebih tuh. Ya, nyaris 3 jam itu di Yaman. Jauh banget. Tidaklah ibuku turun kaki kecuali menginjak kakiku. Ku gendong dia. Sekarang sampai di Mekah, aku tawaf 2 kali, bertemu denganmu, ku bertanya, sudahkah aku membayar jasanya? Marah sahabat ini, jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu tidak terbayar. Dahsyat ya. Betul-betul dia tahu, dia berilmu bagaimana mendatangkan kebaikan. Makanya dia dekatkan kehidupan hidupnya dengan seperti itu. Bukan hal yang main-main. Bukan cuma sekedar khayalan, sabab keberkahan dia buka. Dia banyak berzikir. Rumah yang dia tinggal di dalamnya ini betul-betul berkait dengan iman yang dia miliki. Maka dia perbanyak zikir, terserah caranya. Standarnya zikir pagi petang di rumah. Atau mungkin mengadakan pengajian seperti ini. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita minta keberkahan dengan adanya ta'lim. Ya, kenapa? Karena ta'lim ini, majlis ini taman-taman surga, tempat penyubur iman. Bahkan malaikat setiap hari, kata Rasulullah, itu mencari majlis. Kalau sudah ketemu, yang satu teriak, di sini kutemukan majlis. Semua malaikat datang menaungi majlis tersebut. Dan doa bisa mustajab. Ya, sehingga dia cari partner hidup, pasangan yang memang tahu bahwa dia butuh rumah yang isinya seperti surga. Istri yang berilmu, istri yang akan menenteramkan rumah tangganya. Dia cari pasangan yang betul-betul paham dirinya, pasangan yang siap menjadi pakaian dalam hidupnya, bukan cuma spekulasi gitu loh. Makanya kalau Imam Syafi'i bilang nikah dengan yang sekufu itu lebih membahagiakan. Yang ngerti kamu, yang tahu kamu.
Jangan cuma produk jadi yang gak kenal kamu sebentar umurnya nanti. Tapi kalau kenal kamu, dia tahu bahwa dia menikah sama manusia, sehingga dia tidak kubur asir. Dia tahu suaminya manusia, pernah berbuat baik selama 10 tahun, tapi pasti dia berbuat salah. Karena dia gak tuntut sempurna, dia tahu sekali ya bahwa sesungguhnya yang namanya manusia pasti berbuat salah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Jadi kalau yang berilmu seperti itu, ya, bukan malah menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin. Si istri juga betul-betul seperti rakyat yang mengangkat seorang pemimpin. Karena kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Ini Ali yang ngomongnya. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Tapi kalau rakyatnya bodoh, ya terima nasib dah. Pokoknya pemimpin kita ya nasib, mau bilang apa gitu loh. Ini kelas rakyatnya kayak orang sholat. Imammu tergantung makmummu. Kita bekerja sama orang kafir boleh. Nabi juga meninggal, bajunya digadaikan sama Yahudi. Ada sosialisasi, berarti kan boleh. Tapi maaf, Nabi nggak pernah mengangkat pemimpin orang kafir. Nggak ada cerita seperti itu sudah. Mau dibuka kamus mana pun nggak ketemu judulnya. Anda memang pengen dipimpin, tergantung Anda pemimpin. Ini Ali yang mengatakan. Makanya ketika ada orang menghujat Ali, kepemimpinanmu tidak seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Kau tidak selevel dengannya. Ali marah. Kata Ali begini, hati-hati lisanmu jaga. Jangan bandingkan diriku dengan dua manusia mulia itu. Karena Abu Bakar dan Umar manusia mulia setelah Rasul. Dan dia terangkat karena rakyat yang cerdas. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, rakyatnya aku, Utsman, Abu Talha, Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Umar, ya wajar. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya kamu. Tadi begitu. Enak balikinnya. Jadi jangan salahkan mau bilang apa. Kamu cuma ngayalin sebuah sorga dengan cara yang salah. Ini kan mirip kayak orang pengen sehat minum jamu pakai anggur. Mirip gitu loh. Lawang sehat dari Allah caranya haram, coba. Makanya Urwah yang orang kaya tadi, anaknya Asma itu, dia diuji dengan apa? Dengan jatuh dari kudanya hingga kakinya harus diamputasi. Ketika mau diamputasi, dokter datang bilang ke Urwah, Urwah, minumlah ini khamar. Dulu nggak ada bius, khamar, ya, alkohol yang harus yang menimbulkan mabuk. Minumlah khamar ini supaya kamu mabuk, nanti kamu lupa sakit. Amputasinya itu nggak berasa. Amputasi dulu kan gergaji. Kalau sekarang mah ya dipotong dengan pisau canggih kan. Dulu gergaji. Kata Urwah, beginikah cara kau menyikapiku? Sakit dan sembuh itu dari Allah. Jangan sampai kau buat aku lupa dengan Allah walaupun sesaat. Kalau mau potong kakiku, jangan bikin aku lupa sama Allah. Begini saja, biarkan aku sholat. Nanti di tengah sholatku kau potong kakiku. Dahsyat ya. Allahu Akbar. Dia baca ya. Dia baca ayat panjang sampai kelihatan musuh. Kemudian tabib dulu tuh baru motong kakinya. Dia sholat terus. Selesai sholat dia lihat darah mengalir, ya, kakinya hilang, pingsan. Ya, menandakan darah itu tidak najis, kecuali darah haid. Tidak lagi nanti ya. Sudah, sebenarnya dia pingsan. Selesai dari pingsannya, muridnya berbisik, Urwah, bukan cuma kakimu yang diamputasi. Ujian yang Allah berikan, anak kesayanganmu yang kelima itu mati di sepak kuda kesayanganmu. Senyum Urwah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu. Bingung orang, kau tersenyum wahai Urwah, bagaimana aku tak tersenyum? Merasakan nikmat Allah yang lebih besar. Diberikan 2 tangan, 2 kaki, cuma 1 yang diambil. Diberikan 5 anak, cuma 1 yang diwafatkan. Nikmat Allah mana yang mesti kudustai? Tuh. Jadi wajar kalau dia punya rumah dari batu akik, wajar dah, kelas berbeda gitu loh. Kita jerawat satu RT sibuk, masya Allah.
Ya, geger cuma gara-gara jerawat. Bro, udah dibilang jerawat mah cuma masalah waktu, jangan repot, jangan beli obat sampai mahal-mahal. Ntar waktunya juga hilang. Itu cuma apa? Hormon usia muda. Ntar udah agak tua hilang sendiri. Nggak ada nenek-nenek pakai kaki jerawatan, betul kan? Kita heboh aja sih jadi manusia aja. Suka bikin panik sendiri. Bingung masalah kemana-mana nih. Kita mindset otak kita kalau handphone ketinggalan kayak mau mati. Ya Allah, kenapa? Mati dah handphone ketinggalan. Aduh, sampai sore nggak mati-mati dong. Itu mati sebagainya. Mindset itu loh ya. Kita suka panik sama sesuatu yang nggak perlu dipaniki sebenarnya. Kita lupa bahwa qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah takdirkan manusia dengan mikdarnya. Ya, kalau bicara mikdar, bicara takdir. Bahkan dikatakan la yarudul qadar ila du'a. Bahkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi takdir qadar ya, kalau qada tidak bisa. Takdir itu qada dan qadar. Kalau qada itu takdir berbentuk hukum, tidak bisa dirubah. Tapi kalau qadar ya, ini bisa dirubah. Kayak miskin berdoa bekerja jadi kaya bisa. Orang bodoh belajar jadi pandai bisa. Itu namanya takdir dirubah. Tapi kalau qada tidak. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah ciptakan manusia dengan mikdarnya, ukurannya. Bisa dirubah, bukan tidak. Asal kau tahu, itu ke Allah larinya. Bukan menjadi sombong, bukan. Maka dia buat sababnya. Bagaimana caranya rumah tangga idaman ini, rumah tangga yang membuat orang yang di dalam itu ingat sama Allah. Tidak ada caci maki, hujatan. Rumah yang betul-betul zikir di dalamnya. Yang memang orang-orang itu berbuat baik, bukan dibuat-buat. Karena kita kalau melihat orang berbuat baik karena memang biasa baik itu orang, sama yang baru tobat beda. Kita kalau melihat orang memang baik tuh apa ya? Saya suka sekali kalau umroh bersama orang-orang laki khususnya tuh. Kalau di Madinah pasti saya bawa ke majelis saya terjemahkan, saya ada kenalan sama saya. Biasanya begitu, selalu begitu gitu ya. Maksudnya saya pengen orang lihat kalau cara ulama hebat tuh ngomong, lihat Quran kalau pakai bahasa ulama, lihat la ilaha illallah yang diucapkan sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan, lihat la ilaha illallah yang sudah 60 tahun dia katakan la ilaha illallah, kesedot kita ucapan dia karena memang bobotnya yang berbeda. Terus lihat sama orang yang baru tobat 2 hari bilang la ilaha illallah, coba lihat entengnya tangan ulama ketika takbir, lihat karena biasa sholat dari kecil. Allahu Akbar, enteng kalau ulama. Kalau orang yang baru tobat, oh, gagal lagi. Oh, kayak ngongkang senapan. Ya, beda ulama beda. Nah, ulama berbuat baik biasa, bersedekah lumrah wajar. Ulama bersedekah biasa. Kalau kita kan menganggap luar biasa kan. Ini cara kita mendatangkan keberkahan. Salah satunya itu ya. Jadi kita betul-betul membiasakan hidup yang berkah. Kemudian yang kedua, yakni rumah tangga idaman yang isinya keberkahan seperti yang kita panjatkan dalam doa barakallahu lakum wa barakalaik wa jama bainakum fi khair ini. Ini bagaimana rumah tangga tersebut bisa menjadi penyebab orang berzikir. Ima yang di rumah berzikir, karena berzikir itu bisa karena kecewa atau karena bahagia. Ya jangan kita anggap kalau orang sudah soleh terus rumah tangganya nggak diuji, tetap diuji ya. Enak banget sih Ustaz, kayak nggak pernah diuji rumah tangganya. Astagfirullahaladzim, jangan bilang lama. Ya lihat aja dari cara-cara ngomongnya, kalau udah mulai Allahu Akbar mulai pegel biasanya tuh. Kalau udah mulai bertasbih lagi senang. Karena kan sunnah ya, kita kalau lagi nanjak berat suruh bertakbir. Kalau lagi turun gampang suruh bertasbih. Nah kita di rumah tangga begitu. Kalau memang dibikin pegel ya bertakbir, dibikin senang ya bertasbih. Kita punya masalah sunnah, banyak beristighfar. Pegel sama pembantu ya di rumah yang nggak paham-paham, astagfirullahaladzim gitu. Pegel sama anak yang gak bisa diem, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
pegel sama pasangan yang nggak paham-paham. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu semua bentuk istighfar tuh. Ya. Allah mengatakan ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah. Kalau kalian beristighfar, yumatikum mata'an hasanah, kuberikan nikmat yang baik. Harusnya istighfar yang kita lantunkan tadi mendatangkan kebaikan. Cuma karena kita ucapkan dengan terpaksa yang gak datang kebaikan. Harusnya tidak. Kenapa kok terpaksa? Kita tidak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Ya, sering diingatkan tentang seorang wanita yang punya penyakit yang berat, yang bikin dia malu kalau kamu auratnya kebuka. Ada perempuan kena penyakit ayan zaman Rasul. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menghilangkan penyakit ayanku. Nabi mengatakan, kau datang ke orang yang benar, kan kudoakan kamu kepada Tuhan yang benar, maka kau akan mendapatkan kesembuhan dari penyakitmu. Senang nih perempuan gitu sama Rasul. Tapi asal tahu saja, kata Rasul, sebenarnya kalau kamu mau sabar, tiap penyakit ayanmu kamu sabar aja, surga jaminannya. Ini perempuan dengar kayak begitu, udah ayan aja kalau gitu dah, ayan. Paling berapa tahun dia kan kalau gara-gara ayan surga, ayan aja dah, ayan gitu. Cuma begini Rasul, jangan minta sembuhin ayan saya, biarin dah, saya tahan-tahan, yang penting surga dah. Tapi tolong kalau penyakit ayan saya kamu, tolong minta tolong sama Allah menutup auratku. Emang dasar orang baik. Dia cuma gak pengen punya penyakit. Kenapa? Karena takut kebuka auratnya. Dia pengen tuh punya penyakit tapi gak membuat dia bermaksiat. Ini orang soleh mah begitu. Ya Allah, ini para migran ya Allah, doa kita minta sama Allah, kan tidak boleh menghina sakit. La tasubul hum, gak boleh menghina sakit, gak boleh ya. Ya Allah, seandainya kau sembuhkan ini, ya Allah, pengen lama-lama di masjid. Nah, enak tuh, alasannya kuat. Ya, alasannya kuat. Boleh. Kita minta sehat buat sebuah kebaikan tuh boleh. Karena nikmatani magbunun fihi makasir minan nas, as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang dibutuhkan manusia dan semuanya butuh dengan dua itu. Tapi kalau sudah punya disia-siakan. As-siha, waktu sehat. Siapa yang nggak butuh sama sehat? Betul? Semua orang butuh sama sehat. Tapi udah punya disia-siain. Yang kedua al-faragh, waktu kosong. Tuh sibuk ya Allah sepeda, kalau waktu kosong saya ngaji dah gitu ya. Ntar lain lagi cerita tuh. Giliran udah kosong lain cerita. Waktu sakit begitu, ngaji yuk. Ya Allah pengen cuma kuat ya Allah. Karena kalau sehat, sehat enak dia ceritanya. Bagi main-main lift naik turun. Tawaf di mall dah, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jamarat itu lantai 7, 21 nonton ini gitu. Ini orang begitu tuh ya, dua nikmat yang kita butuh punya kita sia-sia itu, sehat dan waktu kosong. Padahal kalau punya waktu kosong, idza faragta fansab, isi dengan yang baik. Kau isi waktu kosongmu dengan yang baik, Allah akan tambah. Jadi jangan dikeluhi. Kayak istri yang pegel suaminya pulang setahun sekali. Ustaz, doain laki kita, Tat. Ya Allah, pegelnya setahun sekali, Tat. Kebayang gak tuh? Gak mau bayangin, saya bilang. Saya banyak masalah ya, asal ngajar susung bayangin aja dulu kan. Ayo saya nabrak, usah jalan kan, saya bilang. Ya udah sabar. Doain aja, terima aja. Entar lama-lama juga Allah kasih nggak begitu. Gitu saat iya insya Allah. Betul, karena dia sabar, dia nerima. Ketemu lagi, alhamdulillah Ustaz, sekarang kan nggak setahun sekali, sebulan sekali kan. Tuh kan, alhamdulillah. Tapi sebulan kan, 3 bulan lama banget. Oh, sendiri di rumah ngurus semuanya capek. Ya Allah, doain Ustaz biar mungkin lebih cepat lagi lah. Ya sabar, sama yang pertama sabar.
Ya ini sabar kali itu. Nggak lama ketemu lagi. Tat, alhamdulillah Tat, sekarang seminggu sekali. Tuh kan, alhamdulillah. Tapi seminggu 7 hari Tat. Emang 7 hari, dari dulu juga 7 hari. Saya bilang tidak 7 hari Tat, ya Allah Tat, subhanallah, ya Allah kayaknya berat. Ya udah sabarin Bu, tapi lama-lama nggak begitu. Betul, akhirnya lama-lama Masya Allah tiap hari pulang. Lama-lama nggak pergi-pergi. Jadi enak sendiri Tat. Oh Tat, ya kemana kan Tat? Tiap hari kita begitu. Kan manusia nggak ada selesainya ya. Nah, kangen setahun sekali pengen ketemu rutin. Gila di rumah mulu diusir. Bawa kita, bawa Tat, bawa alat Tat, aku buang. Oh Masya Allah gitu. Ya ini penyakit nih ya, rumah tangga kalau udah begini bahaya nih. Nah, soalnya yang paling baik itu kan betul-betul kedatangan kita dinanti sama orang rumah. Suami dinanti istri, istri dinanti suami. Nah, anak menanti orang tua menanti anak, sukses. Ya, kalau kita datang orang rumah pada heboh. Ya Allah, ayah datang tuh. Maka dahsyat, berhasil jadi ayah gitu. Anak pelangak, tengok dari apa? Mama mau datang. Ya Allah, mau dari mana? Berhasil jadi mama. Anak juga begitu datang ke rumah orang tua panjang mata. Ya Allah, pada datang, berhasil jadi anak. Yang gagal tuh begitu jadi orang tua, anak pada pucat. Kenapa? Emak mau datang, dia datang juga ya. Gagal jadi orang tua kita kalau begitu. Ya gagal itu udah berantakan dah rumah tangga yang bukan idaman gitu. Ya saya ada 1-2 orang suka bertanya, saya sih insya Allah Tat, keluarga rumah tangga sih sakinah mawaddah Tat, alhamdulillah. Cuma saya nggak ngerti Tat, kenapa saya sekarang kalau pagi tuh bahagia banget Tat, kalau sore kayaknya kayak gimana? Ada tanda apa Tat? Harus diperdalam di bahasannya. Iya Tat, saya kalau pagi tuh senang banget, tapi kalau pas dia pergi Tat, ya Allah dia pergi juga dia. Dan sore ya dia balik lagi. Itu bukan sakinah mawaddah warahmah, berantakan tuh rumah tangga. Ya, coba buat sabab datangnya kebaikan, karena al jaza bi jinsil amal, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Kalau cuma pengen punya rumah yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah, sababnya dibikin. Sakinah atau sakinah kan? Sakinah itu kan ketenangan, ketenteraman. Ada hadis yang mengatakan bahwa nazalat alaihimus sakinah. Rumah yang dibacakan Quran, ditegakkan hukum di dalamnya, nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyatuhumur rahmah, wa khufathumul malaikah. Rumah yang seperti ini, rumah yang dijaga oleh para malaikat. Kenapa? Karena memang di dalamnya dibacakan Quran. Dan kita pengen punya rumah yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah, nggak ada yang bisa ngaji, gimana? Nggak ada yang bisa ibadah dengan baik, ya gimana? Nggak bisa. Paling nggak memang mungkin kita nggak bisa ngaji, cuma jangan sampai nggak belajar ngaji gitu loh. Kita memang orang yang kurang baik dalam keagamaan, cuma jangan sampai nggak memfasilitasi orang beragama gitu. Karena kalau ukuran kita nih, kita kalau ngaji, ya Allah, apalagi kalau udah umur 40 kemarin dah, ya, udah susah dah kita udah bicara ngapal udah susah dah. Ya, kita ngeliat anak-anak kecil kayaknya suka agak pesimis gitu. Ya Allah, kayaknya aneh nggak kebagian surga kan? Sudah tahu nanti kenapa? Aduh, kalau ngeliat anak-anak sekarang kan umur 10 tahun aja apal 10 juz kan? Yang 15 tahun udah 20 juz. Masya Allah. Ada yang hatam 30 juz umur masih muda. Kita udah seumuran gini Tat, boro-boro 1 juz. Allah, kayak gak kebagian surga. Belum tentu. Ya Allah Tat, susah Tat. Karena ngaji Tat, lupa air mata. Ngapal, udah berusaha ngapal, cuma gak bisa, emang gak bisa. Khair zaman fi zamanil kitab. Zaman nangkepnya pelajaran itu zaman kita apa? Kita masih kecil-kecil dulu kan. Sekarang susah. Anak paksakan juga gak bisa Tat, gak bisa. Akhirnya yang ada hilang. Masya Allah. Kemarin berusaha ngapal seharian Tat, alhamdulillah apa 7 ayat Tat. Masya Allah, alhamdulillah. Hilang 9, tekor 2 Tat. Jadi masuk yang baru, keluar yang lama. Makanya saya pertahanin apalan abadi saya. Inatul wallah, gitu. Di power. Bahan bakar yang bagus itu ya, biar cepat lari itu sholat. Masya Allah. Lah, tapi terus biasakan. Agama ini cuma butuh kebiasaan.
Agama kalau dibiasakan tuh ringan. Ya, dibiasakan bangun pagi, dibiasakan sholat berjamaah, dibiasakan puasa, ringan. Coba kalau nggak dibiasakan berat. Ya, kita jadi orang yang kadang-kadang subhanallah. Emang kita lihat Quran segede gini pusing bacanya kita. Ya baca aja cuma sehari 1 juz. Kalau Quran Madinah, kalau terjemah saya nggak tahu. Kalau Quran asli Madinah nih, ya itu 1 juz itu kan 20 halaman. Ya 20 ya. Ya berarti kita bisa bagi itu 20 dibagi 5 sholat, berarti 4 lembar. Nah, 4 lembar kita baca tiap habis sholat. Sehari kita 1 juz, sebulan 30 juz masih bisa. Tapi kalau kita tampung nanti saat di akhir sekalian berat. Biasanya Ramadan tuh. Ya awal pertama rajin doang pertama. Balapan kita laki ini suka balapan tuh kalau hafalan Quran ngaji Ramadan tuh. Apa ngepot ngaji. Apa kalau baca sampai 1 juz. Dia nanya sama pasangannya, udah berapa juz? Belum megang, aku 1 juz. Panas jadi gituin, dia ambil Quran dia baca lagi. 1,5 juz. 1,5, masya Allah ya. Susul-susulan. Akhirnya bukan ngaji, yang ada rusak. Giliran yang pesaing kita udah sampai sekian juz, kita masih kalah, putus asa. Kebiasaan buruk tuh. Nah, akhirnya kita ngaji baru 2 lembar ke bed belakang. Ya Allah, lama amat ya. Ini putus asa kita kalau cara ngaji begitu. Biasain aja, biasain. Pokoknya disiplin, habis sholat baca. Karena Quran ini kalau udah mulai 15 juz ke sana tuh enteng. Quran tuh kadang-kadang pegelnya kalau Al-Baqarah kayak gak habis-habis, betul? Pantesan setan kabur kalau dibanding Al-Baqarah banyak betul gitu ya. Ya, dahsyat ya. Kalau kita bicara zikir penyebab datangnya kemuliaan idaman rumah tangga yang idaman. Mudah-mudahan kita tergolong yang seperti itu insyaallah ya. Buka sababnya. Jadi betul-betul dibiasakan menegakkan Islam dalam rumah tangga kita. Kemudian yang lainnya yakni mempersiapkan konsumsi tubuh yang halal. Jangan yang syubhat apalagi yang haram. Ya, biasakan konsumsi makanan minuman yang halal. Karena anak-anak kita ini besar dengan cara yang halal akan menjadi bagian daripada kehidupan orang tuanya. Kita kan orang tua makin hari makin lemah, bukan makin kuat, betul? Bukan makin kuat, jadi orang tua makin lemah kita. Kita makin butuh anak. Kebayang gak kalau kita gak bersahabat sama anak? Anak gak ngerti kita. Kita didik anak mandiri, sering ditinggal pembantu yang nyuapin. Anak balik kemana? Oh kalau saya latih mandiri ya anak-anaknya. Jadi dari kecil sudah biasa sendiri dia. Makan juga apa ya ada mbaknya lah. Kita didik begitu anak-anak kita. Ntar ketika kita jadi orang tua kayak anak-anak. Anak kita dewasa. Loh orang tuanya mana? Orang tua saya sebagai mandiri ya. Jadi saya mandi jopo gitu ya. Oh enak. Pendidikan yang salah. Kita nggak mengajarkan persahabatan dengan mereka. Kalau yang namanya sahabat itu nggak akan pernah ada waktu kosong untuk mengingat sahabatnya. Mungkin jarak berbeda, kota berbeda, negara berbeda. Tapi kalau yang namanya sahabat selalu pengen tahu kabar sahabatnya. Ini yang kita nggak buat. Rasul ajarkan loh. La kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan la takhadtu Abu Bakr khalilan walakin sahibukum hada khalilun. Kalau boleh aku memilih kekasih di atas muka bumi ini, Abu Bakar kekasihku. Tetapi sahabat kalian ini kata Rasul, itu kunci sukses dakwah Rasul. Jadi sahabat murid. Jadi sahabat pasangan, sahabat orang tua, sahabat anak. Ini yang kita nggak bisa. Padahal bersahabat itu enak loh. Karena kalau yang namanya sahabat, kita akan menyiapkan maklum lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Asal bisa bersahabat. Dan kita kalau kira-kira nggak bisa bersahabat, mendingan jangan. Ada di ilmu motong tuh, ilmu motong tuh ada persahabatan dengan hewan yang kita mau potong. Kalau orang suka bilang katanya motong itu kan sadis. Ini orang suka fitnah pemotongan, padahal tidak.
motong yang betul, kalau motong yang betul, nyaris buntut hewan yang dipotong pasti goyang. Kita motong kambing saja, kalau betul motongnya, kata Nabi kan, fal yuhiddah safratahu fal yarih dabihatahu. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Kalau hewan sudah tenang, Bismillahirrahmanirrahim, itu buntutnya goyang. Seperti anak kambing yang mau menyusu. Ya, kita mau menyembelih sapi, kita disuruh betul-betul menenangkan sapi kita lihat dia tenang. Ya, mendatangkan ketentraman bersahabat itu beda sekali. Sama anak kita sama. Kita mau ngomong, kita nggak usah banyak ngomong sama anak. Tapi kalau kita bisa bersahabat, lain. Aku sih lebih baik disakiti daripada ngeliat ayah diam. Ayah diam itu seperti terjadi kiamat dalam hidup saya. Kayaknya ada yang kurang. Masya Allah. Anak begitu aja paham. Ada persahabatan, sampai level persahabatan yang dipertontonkan sama siapa? Ibrahim dan Ismail. Ya, kalau mereka nggak bersahabat, mungkin Ismail udah kecewa betul. Dari orang ditinggal di gurun Sahara. Oh, Babi sih kelewatan kan. Waktu saya baru lahir dulu, emak berdua ditaruh di gurun. Air nggak ada, rumah lu tawakal. Begitu bahasanya. Cuma karena memang kebetulan Ibrahim memang perintah Allah, dia lakukan itu. Udah gedean dikit saya mau dipotong. Tapi lihat dialognya coba. Ya bunayya, ini arafil manam anni adbahuka. Fanzur madza tara. Artinya begini. Ya bunayya, bukan ya ibni. Bunayya. Artinya bunayya itu lebih lembut dari ibni. Kalau ibni kan anak, kalau bunayya sama binaan bunayya, wahai anak yang sedang kubangun. Begitu bahasanya. Ya bunayya, ini arafil manam. Makanya orang Arab tuh kalau bahasa lembutnya abi, umi. Tapi kalau yang lebih lembut abuya, umayya. Dia dipanggil sama anak abuya, umayya, itu dahsyat artinya itu. Ya makanya ketika ada syekh datang, anak manggil kita abuya, ya Allah, ahsanul kalimat. Ini masya Allah sebaik-baik ucapan. Ya bunayya, bukan ya ibni. Ya bunayya. Ya bunayya, inni arafil manam anni adbahuka. Wahai anakku yang sedang kubangun, sesungguhnya ini arafil manam. Ro'ayaro melihat, basoro melihat, nazoro melihat. Tapi kalau ro'ayaro, aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Lebih ro'ayaro itu yakni mengetahui artinya. Wahai anakku, ketahuilah, aku melihat dalam keadaan tidur. Anak paham, ayahnya tidur tapi melihat, berarti wahyu. Karena nggak ada orang tidur bisa melihat, berarti wahyu. Oh, berarti ayahnya nabi. Anni adbahuka, isi wahyunya apa? Aku disuruh motong kamu. Fangzur madza tara. Umzur, lihat. Madza tara, apa yang kau simpulkan? Lihat wajah ayahmu, apa yang kau simpulkan? Ismail melihat, lantas dia mengatakan, Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif al, wahai ayahku, lakukan yang diperintah. Kau akan temukan aku dalam keadaan sabar. Masya Allah. Persahabatan yang dahsyat. Setan masuk ke situ, berbisik sama Nabi Ibrahim di tempat Jamarot sekarang tuh. Karena tempat penyembelihannya di Mina Jadid, di atas tuh ada musola kecil tuh, di Mina Jadid. Nah, penyembelihan di Jamarot sana, di Arafah sana dikit. Iya, kata setan, hei Ibrahim, Tuhan mana yang memerintahkan bapak membunuh anak? Udah nggak betul sudah. Saat itu dia betul tuh setan, kayaknya betul. Cuma karena Ibrahim tahu ini ujian yang Allah berikan sama dia, dia ambil batu, dia tipu. Ya, suruh usir tuh. Keluar kau musuh Allah, keluar kau musuh Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, kita jamarat di situ ya. Ya, kenapa? Karena setan masuk memfitnah ini. Dan kalau dia berilmu tentang perintah Allah, walaupun berat rasa dia lakukan, karena dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Agama cuma butuh kebiasaan.
Dia biasakan beragama supaya terbiasa. Dia biasakan anak itu biasa. Bagaimana membuat anak jadi penghuni rumah tangga idaman ini? Ya, orang tua yang berilmu tahu, selain memang dia mengerti bahwa anak itu nggak suka mendengar, sukanya melihat, dia pertontonkan kebaikan dalam rumah tangga. Emosi kesal cuma nggak depan anak. Dewasa, masuk kamar atau kita keluar. Jangan gara-gara hilaf kita membuat anak itu menderita. Ya, perempuan yang berilmu ketika dia hamil, ya, kesel, emosi. Karena orang hamil kan seribu rasa. Tapi dia tahu kalau dia emosi, resikonya autisnya anak. Kalau dia emosi, resikonya anak akan banyak kekurangan. Ya, maka dia akan berusaha untuk sabar. Dan si suami yang nggak merasakan kehamilan ini, dia nggak mau menjadi penyebab kerusakan anaknya. Maka dia berusaha untuk sabar. Ya udahlah, maklumin aja lah. Ya, ini bukan masalah menang atau kalah. Kalau sama perempuan bukan masalah itu, bukan. Tapi apa manfaat saya buat dia, sudah. Itu yang Umar lakukan. Ya, ketika ada seorang laki-laki pegal sama istrinya yang galak, ngomel mulu. Oh, nggak bisa nih, saya nggak bisa ngambil keputusan. Dengan laporan dulu sama khalifah dah. Cara nanggapin perempuan yang galak di rumahnya bagaimana gitu. Datang tuh laki-laki mau ke rumah Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Sampai depan rumah dia lihat Umar lagi diem, bini lagi begini, sama juga. Enggak, jadi nanya mau balik panggil sama Umar, sini kenapa? Ada apa? Aku mau datang kok kembali, ada apa? Ya Allah, ngomongnya bingung Umar. Ada datang dari rumah mau ngomong sama ente masalah pegel sama bini yang galak. Sama, sini juga sama. Gimana sih, kata Umar begini, kau ragukan kepandaianku dalam bermain pedang. Umar kalau pedangnya dibuka 50 kepala dipastikan putus sama Umar. Apalagi urusan perempuan, ini bukan masalah kalah menang-menang, bukan. Ya sudahlah, kenapa aku diam ketika dia marah-marah? Karena dia telah melahirkan anakku dan menjaga anakku. Cukup. Jadi yang dia lihat manfaatnya, bukan rasa yang dia rasa saat itunya. Dia berpikir banyak bicara manfaat. Karena hidup ini kan kalau nggak sabar ya syukur. Pasangan pun sama seperti itu gitu loh. Bagaimana caranya dia bisa bersabar, dia bisa bersyukur. Jadi dia pegang sahabat rumah tangga idaman, dia pegang. Bukan cuma sekedar hayalan. Kalau yang satu jadi besi, yang satu jadi air. Kalau satu yang jadi api, satu jadi air lah. Kalau satunya ini kedebong, yang satunya air, biar kanyut tuh kedebong gitu loh. Kedebong kanyut dibilangnya, jangan dilawan, karena kalau besi ketemu besi berisik urusannya. Ya udah sabarin, tuh kalau udah lahir lain lagi cerita gitu lah. Tapi bukan berarti aji mumpung buat perempuan. Karena kalau perempuan yang betul-betul cerdas dalam keagamaan, dia tahu ketika dia hamil itu bayi berusia 4 bulan atau 3 bulan yang empat bulan yang ketiga itu ditiupkan roh. Maka dia akan berusaha mendekatkan diri ke Allah untuk menghitung waktu. Ketika masuk usia 4 bulan dia berdoa minta yang terbaik buat anaknya. Kalau perlu dia korbankan rasa lah. Yang dia nggak doyan harus doyan, minum jamu, makanan bergizi, apa-apa, badan gemuk, yang penting anak cukup gizi, kan begitu ya. Memiliki rasa maklum yang lebih, bersahabat dengan pasangan, bersahabat dengan anak, sampai kita tahu bahwa kita butuh mereka, mereka butuh kita. Hidup ini kan cuma potongan puzzle kehidupan orang lain kan. Kita cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Ya, kita nggak bisa menyempurnakan orang, cuma kita bagian dari sebuah kesempurnaan. Nah, wahai istriku, wahai anakku, ayahmu ini, suamimu ini bukanlah seorang pahlawan. Dia nggak punya kelebihan dalam hidupnya. Dia cuma orang yang taunya berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang sore bareng kampret. Betul ya? Tiap hari. Sedih, terasa sedih. Jauh dari kalian itu sedih. Ya. Tapi harus seperti ini. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak sempurna. Cuma paling tidak satu waktu nanti kamu akan tahu betapa pernah ada aku dalam hidup kalian. Katakan seperti itu.
Kalau kalian cari salah, aku ini tempatnya salah. Tapi kalau kalian mau mengakui bahwa aku bagian kehidupan kalian, selesai urusan. Karena manusia kadang-kadang nyari salah, bukan nyari baiknya ya. Ya Allah Ustaz, kebayang gak Ustaz? Jangan ngomong bayangan sih, udah kamu bayangin, udah cerita. Saya 20 tahun berumah tangga Ustaz. Masya Allah Ustaz, suami saya gak ada masalah Ustaz. Oh, pas masuk tahun ke-21 ya Allah Ustaz, dia betul-betul mengecewakan saya Ustaz. Alhamdulillah kata si Ustaz. Ustaz kau bilang Alhamdulillah, saya lagi bingung 20 tahun gak punya dosa. Masya Allah, ini bukan suami nih, malaikat. Masuk ke tahun 21 dia berbuat salah. Alhamdulillah, berarti manusia gitu kan. Coba timbang saja kebaikan yang pernah dia lakukan, baik, kemudian ingat yang buruk, hilang yang buruk. Cuma sifat kubur asir yang kita miliki nih, kita orang yang seperti lupa panas tahun diguyur hujan sehari. Gara-gara kebanyakan baik nikmat, nggak siap menerima keburukan. Kita kadang-kadang seperti itu. Kayak ya anak orang tua juga sama. Karena orang tuanya sering ngasih, di dalam nggak kasih sekali udah pelit. Ya, ukur asih itu sifat itu ada. Didik mereka untuk nggak seperti itu. Didik mereka untuk paham bahwa mereka cuma bagian kehidupan. Nah, mamamu ini juga manusia biasa. Maka nanti mama juga akan mengerti bahwa pasanganmu pun manusia biasa. Karena kalau mertua yang berilmu akan tahu bahwa yang namanya anak ini, apa yang namanya mantu ini sedang dalam proses penyempurnaan. Nggak gampang kesal. Saya kesel banget sama mantu Ustaz. Kenapa? Anak saya nggak dibikinin teh. Ya mungkin dia belum bisa bikin, lagi belajar kali ya. Nggak pernah mau masak, nggak bisa masak. Ibu juga belum bisa masak, ya. Udah 6 tahun baru belajar, sama dia kayak begitu gitu ya. Jadi ada punya rasa maklum, bukan menuntut sebuah kesempurnaan. Dia tahu sekali. Tapi orientasi utama ibadah ya. Kalau rumah tangga ini membuat kita jauh dari Allah, ya ambil keputusan yang cepat. Jangan dipertahankan, kritik atau lepaskan, beri masukan atau tinggalkan, seperti itu. Karena buat apa kita berumah tangga kalau pada akhirnya jauh dari surga? Apalagi pasangan kita nggak ngerti pintu surga, jangan ya. Apalagi gara-gara dia kita rusak agama kita, jangan dah. Sayang loh, umur sebentar ini. Kita kalau udah usia menjelang usia 40 masuk 40, nggak lama, setahun sampai 40 aja sebentar betul loh. Perasaan baru kemarin coret-coretan baju, betul. Ya Allah, karena kita nengok ke belakang, coret-coretan anak udah banyak betul gitu ya. Masya Allah. Apalagi mencapai usia 60-an. Lebih sedikit lagi kan, nggak lama. Makanya udahlah, sabarin lah. Maksudnya nggak kuat Ustaz, sabarin. Kalau dia masih sholat mah sabarin, paling berapa lama lagi sih? Kalau begitu. Ya artinya ada selesainya. Jangan dikit-dikit komplain, ada selesainya. Kalau manusia gampang komplain, wa yadubillah wa na'udzubillah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita disuruh mengerti bahwa Allah itu turunkan kebaikan dengan di tempat yang baik. Al-ilmu nur wa nurul la yuhdalil asih. Rumah tangga idaman ini akan diberikan cahaya Allah kalau tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Makanya orang-orang yang di seputar rumah dia, gitu ya, ya pembantu, yang kerja, yang apa, ada adab etika dalam berpenampilan. Kita jelaskan. Kita juga sama, anak melihat, bukan nggak melihat. Kelihatannya bayi diem, tuh membaca, dia cuma nggak bisa ngomong. Makanya banyak orang yang berilmu tuh dengerin Quran di kuping bayi, dia nggak bisa ngomong. Kita sekali ngomong dia hafal, coba deh. Sama bayi setiap hari ngelihat gini, tertanam terisi tuh benaknya. Nah kita orang tua pertontonkan yang baik, supaya ini anak hasilnya baik. Karena gak dapat kebaikan dengan caranya baik. Ya, itu sabab-sabab. Secara umum, doa yang dibaca di awal, barakallahu lak wa baraka alik wa jama bainakuma. Dan yang terakhir, hidupkan waktu pagi untuk mendatangkan keberkahan. Ya, rumah tangga idaman itu rumah tangga yang pagi itu hidup. Jadi buat tradisi bangun pagi.
yang perempuan kreatif, yang laki seger bangun pagi, bangunin anak-anak. Anak-anak bangun pagi itu melihat makanan minuman sehingga besok terpancing. Enakan pagi makanan penuh, minuman penuh, ya nggak apa-apa, anak-anak begitu nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau waktu libur, ayo kita cari kajian subuh, kajian duha, kita ajak hidup, suasana hidup. Nanti setelah kajian kita jajan atau gimana, pancing mereka untuk rajin. Kenapa? Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Doa. Ini pengen punya rumah tangga yang idaman, sakinah, mawaddah, warahmah, cuma pagi pada mati semuanya. Nggak ada yang sholat subuh, sekalinya sholat bareng duha. Masya Allah. Cuma pengen berkah rumah tangga, gimana sih? Ya nggak ada, nggak bisa. Kalau memang nggak bisa mendidik anak bangun pagi, taruh anak di kita. Jumat, Sabtu, Ahad, ambil. Saya coba terapkan dari kemarin ini. Lihat anak-anaknya, alhamdulillah. Ya, ini anak cuma butuh lingkungan. Anak yang nggak pernah sholat subuh 3 hari kita didik, bisa dia bangun subuh, bisa. Hatta anak SMP sekarang kita pegang, Masya Allah. Sampai mereka merasakan betapa nikmat. Iya, cuma teknik yang kita nggak pahami. Makanya perlu berilmu sebelum beramal. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul dia paham cara mendatangkan keberkahan dalam rumah tangganya. Ya sisanya tentu berilmu tentang usul salasa, kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Kalau orang Islam paham 3 ini, amanlah semuanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi rumah tangga idaman yang kita inginkan, baiti jannati, rumahku surgaku, tidak mungkin dimiliki kecuali mengedepankan 6 hal tadi. Ya. Poinnya berilmu sebelum beramal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Fadhol, silakan yang mau bertanya. Fadhol.